Kita sering mendengar nama Goto, hasil merger antara dua raksasa startup Indonesia, Gojek dan Tokopedia. Tapi, seberapa banyak dari kita yang benar-benar paham apa arti keberadaan Goto bagi negara ini? Apakah ia sekedar perusahaan teknologi bernilai triliunan, atau ada peran lain yang lebih dalam dan lebih luas daripada itu? Dalam dokumenter ini, saya ingin mengajak kamu menyelami lebih dalam bagaimana Goto bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang pekerjaan, UMKM, sistem digital, dan kedaulatan ekonomi Indonesia. Dan inilah Anadri Insight. Goto resmi dibentuk pada Mei 2021, ketika Gojek dan Tokopedia memutuskan untuk bergabung. Bukan hanya sebagai merger keuangan, tapi sebagai perwujudan ekosistem digital terintegrasi. Kombinasi keduanya langsung menjadikan Goto sebagai perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Dengan valuasi awal melebihi 18 miliar dolar AS, ini bukan sekedar angka besar. Ini adalah bukti bahwa Indonesia bisa membangun kekuatan teknologi sendiri, yang mampu bersaing di level regional dan bahkan global. Goto menjadi unik karena tidak fokus pada satu sektor, tapi di 3 lini utama. Transportasi pada Gojek, perdagangan digital pada Tokopedia, dan keuangan digital pada GoPay. Struktur inilah yang menjadikan Goto sebagai ekosistem digital paling komprehensif di Asia Tenggara dan satu-satunya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ketika kita berbicara soal UMKM, kita sering berbicara tentang potensi. Tapi potensi hanya berarti sesuatu ketika ada suatu sistem yang bisa memfasilitasinya. Disinilah Goto masuk. Lebih dari 86% seller di Tokopedia adalah UMKM. Dan ratusan ribu diantaranya sebelumnya tidak pernah menjual online. Gojek melalui GoFood juga mempercepat pertumbuhan bisnis kuliner rumahan dan lokal, yang sebelumnya sulit bersaing. Platform Goto bukan hanya menyediakan etalase, tapi juga sistem pembayaran, logistik, pemasaran, dan visibilitas kejutaan pengguna. Saat pandemi melumpuhkan ekonomi formal, UMKM yang bergabung di Goto justru tumbuh. Artinya, Goto bukan hanya penyedia platform, ia adalah katalisator ekonomi rakyat. Bayangkan ini, seorang mitra driver Gojek, penjual pakaian kecil di Tokopedia, kurir GoSend, hingga pemilik warung kelontong digital. Semuanya masuk dalam satu ekosistem, Goto. Lebih dari 2 juta individu menggantungkan sebagian atau seluruh penghasilannya pada sistem ini. Menurut Alpem FEB UI, kontribusi Gojek dan Tokopedia terhadap PDB Indonesia telah mencapai lebih dari 1%. Angka yang sangat besar untuk sektor digital. Goto tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tapi juga membuka ruang partisipasi ekonomi bagi mereka yang sebelumnya terpinggirkan oleh sistem formal. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kehadiran model seperti ini adalah fondasi penting untuk ekonomi inklusif. Namun, tidak semua cerita tentang Goto berakhir bahagia. Pada tahun 2022 sampai 2023, Goto mengalami masa sulit, valuasi anjlok, aksi jual saham besar-besaran, dan pemutusan hubungan kerja massal. Banyak yang mulai mempertanyakan, apakah perusahaan seperti ini bisa bertahan jangka panjang? Apakah mereka benar-benar sehat secara finansial? Namun, satu hal yang perlu dicatat, Goto adalah satu dari sedikit kekuatan digital lokal yang mampu bertahan di tengah gempuran perusahaan multinasional seperti Shopee, Grab, TikTok Shop. Strategi ekosistem mereka belum sempurna, tapi tetap paling kokoh dibandingkan pemain lain selama Goto bisa fokus pada efisiensi, inovasi, dan kepihakannya pada pelaku lokal. Masa depannya masih punya potensial yang sangat besar.
Indonesia adalah negara dengan populasi digital terbesar di Asia Tenggara. Lebih dari 70% masyarakatnya sudah terhubung ke internet. Dan tren digitalisasi ekonomi tak bisa dibendung. Dalam konteks ini, Gotoh bukan hanya aktor, ia adalah penggerak utama. Keberadaan Gotoh memungkinkan digitalisasi ke sektor-sektor informal yang sebelumnya tak tersentuh. Mereka bukan hanya membangun aplikasi, tapi membangun sistem, data, dan kultur baru tentang cara masyarakat Indonesia berinteraksi dengan uang, dagang, dan mobilitas. Jika Gotoh berhasil menyempurnakan misinya, ia akan menjadi tulang punggung ekonomi digital Indonesia yang berbasis lokal, bukan hanya tentang impor dari luar. Tapi, mari kita coba putar pertanyaannya. Bagaimana jika suatu hari Indonesia kehilangan Gotoh? Bukan tidak mungkin, tekanan modal, regulasi, atau kekuatan asing tidak membuat perusahaan ini runtuh atau dijual ke pihak luar. Jika itu terjadi, kita tidak hanya kehilangan startup, kita kehilangan fondasi ekosistem digital yang terbangun selama 1 dekade. Ratusan ribu UMKM akan kembali ke jalur distribusi konvensional yang lebih mahal dan sempit. Jutaan mitra, driver, dan merchant akan kehilangan akses stabil terhadap penghasilan. Dan yang paling berbahaya, Indonesia akan semakin bergantung pada platform asing yang mengendalikan data, alur transaksi, bahkan algoritma perilaku masyarakat. Gotoh bukan hanya aset bisnis, ia adalah simbol kedaulatan digital. Maka, kehilangan Gotoh berarti kehilangan salah satu pilar pertahanan ekonomi masa depan kita. Gotoh adalah refleksi dari apa yang mungkin terjadi ketika teknologi, visi, dan kebutuhan rakyat bertemu dalam satu sistem. Ia punya kelemahan, tapi juga punya potensi yang luar biasa. Jika kita ingin ekonomi digital yang adil dan mandiri, maka keberadaan Gotoh bukan hanya harus dipertahankan, tapi ditumbuhkan. Dan inilah Anadri Insight. Terima kasih sudah menyimak. Like, share, dan subscribe, karena cerita Indonesia tidak berhenti di sini.